Baik, Bapak, kita buka lagi pertanyaan, satu dari putra, satu dari putri. Yang putra yang saya ya sana satu, sayap sana satu yang berdiri pakai batik, yang putri pakai jilbab hitam paling pinggir ya, pakai kacamata, baju pink. Kita mulai dari yang kiri, silakan sebutkan nama singkat padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya berasal dari UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaan saya ialah, ini berkaitan juga tentang surah An-Nisa, yakni surah An-Nisa ayat 3 dan surah An-Nisa ayat 129. Yang mana saya bacanya saya agak kurang paham, Pak. Jadi ayat 3-nya begini. Ayat 3-nya kan ini kan tentang poligami. Di ayat 3-nya ada syaratnya, fa in khiftum alla ta'dilu. Ta'dilu itu kan merupakan syaratnya, Pak ya. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kemudian di ayat 129 itu dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat walau harastum. Walaupun kalian sangat mau untuk bertindak adil. Jadi yang saya tangkap di ayat 3 itu adalah syaratnya. Kemudian di ayat 129 ini adalah pembatal syarat tersebut. Apakah pemikiran saya itu betul atau bagaimana pelurusannya, Pak? Iya, itu aja. Terima kasih Mas Zaki. Ini surat An-Nisa lagi ini. Selanjutnya silakan. Silakan Mbak, sebut nama dan asal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Risma Rosanti, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, program studi Pendidikan Agama Islam 2022. Tadi saya menyimak, Masya Allah sekali materi yang telah dipaparkan oleh Prof. Quraisyhab dan Gus Baha. Terima kasih atas materinya. Pertanyaan saya akan ajukan kepada Prof. Quraisyhab. Cukup sederhana, Prof. Pertanyaannya yaitu, apakah ada kejadian spesial atau peristiwa, suatu keajaiban yang dirasakan Prof ketika menulis tafsir Al-Misbah? Kemudian pertanyaan kedua, setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Nah, pertanyaannya ialah apakah ada tantangan yang menurut Prof itu tersulit ketika menulis tafsir Al-Misbah sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tampaknya akan dijawab lagi Gus Baha. Mantap. Ya. 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 Gus Baha, ini pertanyaan pertama surat An-Nisa lagi Gus Baha katanya. Ini terkait dengan tadi, kalau nggak bisa adil ya satu saja, nah, dan nggak bisa adil katanya gitu ya. Monggo Gus, ya, ya, monggo Gus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kata Ketua Badan Wakaf, dicoba aja kalau berani nanti. Nanti kan tahu rasa piring terbang. Begini, hampir semua mufasir sepakat. Mungkin Anda yang kuliahnya nggak pernah belajar itu di semua tafsir ada itu. Jadi kalau mailul qalbi atau fi'lul qalbi itu tidak bisa dikendalikan. Kamu nggak mungkin kan lebih mencintai yang 70 ketimbang yang 17 kan. Secara jibilah watak kemanusiaan itu kan pasti mencintai yang lebih cantik, lebih muda, lebih loyal, dan lebih belum tahu app kamu. Jadi fala tamilu kulal maili itu fi'lul qalbi. Nah, yang wa in khiftum alla ta'dilu atau fa in khiftum alla ta'dilu itu amru ilzam. Jadi hukum itu menjadi enggak masalah kalau kamu istri satu karena kamu takut tidak adil. Meskipun ya tetap saja tidak adil, masalah fi'lul qalbi. Kayak kita lah, kita kan secara ilzam Nabi wajibkan mencintai semua orang Islam. Tapi yang berbaik ke kita, yang sering ngasih uang kita, jasa kita, manfaat ke kita, tentu ya kena kaidah fi'lul qalbi, al insan abdul ihsan. Masa
yang menjadikan kita misalnya pegawai UII, yaitu orang tua kita mendidik kita sampai kita jadi orang pinter, jadi pegawai UII, sama dengan orang Islam yang lain. Jadi secara hukum kita wajib ihsan sama semua orang, tapi nanti fi'lul qalbi ya kena kaidah al insan abdul ihsan. Ya sama lah, semua partai politik, partai Indonesia yang dipilih yang begitu, yang begitu nggak tahu saya terus. Nah, yang kamu cocok kok, kamu kok seudon betul sih. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Jadi fala tamilu kulal maili itu hukum, tapi fi'lu kita adalah pasti ada kamu walantas tati wa ta'dilu bainan nisa wal harastum, itu fi'lul qalbi. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Itu biasa di ilmu tafsir. Ya, Zaki ya. Ya belajar lagi ya, jangan tanya dulu, belajar. Ya sabar. Baik ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan apa ada kejadian luar biasa dan tantangan ketika mengerjakan tafsir Al-Misbah. Prof. Bores ya. Silakan. Saya yakin bahwa semua yang tulus ingin mempelajari Al-Quran pasti dipermudah oleh Tuhan, pasti. Itu kalau kita baca firman-Nya, apa itu? Bukan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Imam Al-Biqai menarik bahwa kata muddakir pada mulanya mutazakir, kemudian taknya dihapus menjadi muzakkir, kemudian titiknya dihapus membacakan muddakir untuk mengisyaratkan, untuk mengisyaratkan bahwa upaya walau sedikit selama dibarengi dengan ketulusan dan kecintaan kepada Allah, Tuhan akan mempermudah yang bersangkutan. Ya. Jadi yang penting itu Anda mau, tidak harus bersungguh-sungguh sehingga habis semua tenaga untuk itu. Tuhan permudah. Dalam konteks mempermudah ini, itu banyak sekali cara. Sebahagian di antaranya tidak dapat dijelaskan depan umum. Itu, ya. Itu pesan ulama-ulama, ya kan? Jangan ceritakan itu. Jadi saya hanya bisa berkata, siapapun termasuk saya, termasuk nanti tim yang dibentuk oleh UII untuk merespons itu, pasti dapat kemudahan. Yang penting tulus. Kemudahannya macam-macam. Tadi saya sudah singgung, salah satu kemudahan itu yang kita lihat pada Kiai Bisri. Ya, jadi itu ada. Jangan pernah menduga tidak ada. Hanya saya tidak berani menceritakan. Oke, ya kan? Kan begitu ya, Gus Bah ya, enggak boleh ya. Ini Pak Gus Bah yang lebih tahu. Jadi meneruskan istilah asror. Kalau tradisi ulama itu innalillahi asroron la ya'rifuhal anbiya wa innalil anbiya asroron la ya'rifuhal ulama wa innalil ulama asroron la ya'rifuhal awam. Jadi pada level beragama itu pasti ada asror. Asror itu hubungan-hubungan privat yang nggak diketahui kecuali oleh pelakunya. Dan itu kalau orang-orang sudah makomnya wali itu sampai guyonannya gini, wali, saya makan sama kamu wiridan itu masih wali saya pas makan. Lah kenapa begitu? Ternyata kamu pas wiridan itu hanya melibatkan Tuhan saja. Kamu punya utang terus Tuhan disuruh nyaur. Kamu cinta cewek terus Tuhan kamu libatkan, tolong Gusti kabulkan. Jadi sebenarnya Anda tidak ingat Allah, ingat hajat Anda dan Allah libatkan. Itu mbok wiridan sampai mati gak jadi wali karena sebetulnya gak ingat Allah, ingat masalahnya kemudian Allah dilibatkan. Sementara kiai-kiai yang makan terus semalaman makan itu, nyon sewu, beliau juga manusia punya nafsu,
daripada nafsunya itu qabihah, jelek atau maksiat, dia melawan dengan mubah. Dia nyifati, wah sate ini enak, mie ayam ini enak, supaya tidak nyifati perempuan yang haram. Itu tidak gampang, lah itu asror. Terpaksa saya bocorkan karena disuruh Fakultas itu termasuk asror. Jadi ternyata nyifati, oh ini mie ini enak, sate ini enak, hanya melawan supaya saya tidak nyifati perempuan yang nggak halal. Dengan begitu tahu-tahu pagi, tahu-tahu tempat maksiat ya sudah tidak ada, dia selamat. Dan itu ilmunya ulama, itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim. Tidak ada mubah yang dilakukan kecuali meninggalkan haram. Wah itu asror. Ini saya bocorkan spesial untuk UI. Mungkin Pak Kures mau tambahkan sedikit aja yang asror. Jadi itu memang pesan itu. Nah, saya kira semua orang yang belajar walau sedikit dari ilmu tasawuf kan ada itu ya. Ini akan dijelaskan oleh Pak Rektor lebih jauh. Susah jadi moderatornya ini. Karena asror tadi sesuatu yang privat. Nah, wawadi dalam artian yang positif. Jadi rahasia-rahasia yang tidak mudah untuk diungkapkan di ruang publik, kira-kira seperti itu. Ibu Bapak, kita udah 1,5 jam lebih. Tidak kerasa aja, sama. Karena kita menikmati kajian, mendapatkan banyak masukan dan perspektif baru, pengayaan diri, inspirasi, dan tradisi pondok tidak ada yang nama moderator itu membuat kesimpulan. Nah, sehingga ini juga tidak ada kesimpulan. Silakan disimpulkan masing-masing dengan rasa bahagia, dan kita pungkasi sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itulah tadi teman-teman reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Baudin Nur Salim dan juga Profesor Kiai Haji Quraish Shihab, di mana pada sesi tanya jawab kali ini itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai dalil tentang poligami, yaitu di surat An-Nisa yang tadi sudah disebutkan, dan kemudian dijawab oleh Gus Baha bahwasanya dalil itu ya sebagaimana diketahui dan itu kesepakatan para ulama, penafsirannya yaitu bahwasanya ketika poligami itu ya boleh asalkan adil, dan ada terusannya itu bahwa kamu tidak akan pernah bisa adil, itu artinya adalah secara rasa. Kalau secara istilahnya fisik, material mungkin bisa, tapi secara rasa itu tetap, karena perbandingannya gini, antara umur yang lebih tua dibandingkan dengan umur yang lebih muda, itu pasti secara naluri itu akan memilih yang lebih muda. Cantik dengan yang kurang cantik itu akan memilih yang lebih cantik. Nah, tidak akan bisa adil dengan artian rasa, tapi kalau secara material mungkin bisa diartikan ya bisa diadilkan lah, bisa sesuai dengan konteksnya, atau bisa sama rata, atau mungkin sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Nah intinya adalah poligami tersebut, dalil poligami tersebut adalah kesepakatan para ulama dalam penafsirannya sebagaimana dijelaskan oleh Gus Bah tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai proses dalam penafsiran Al-Misbah yang dilakukan oleh Profesor Quraish Shihab. Di situ ada kendala-kendala ataupun ada tantangan juga pasti ada, dan juga tadi pengalaman Profesor Quraish Shihab ini dalam menafsirkan Al-Quran, dalam tafsir Al-Misbah itu ada beberapa hal yang intinya adalah Profesor Quraish Shihab menyatakan ketika kita memang tulus dan juga memang ikhlas dan memang sungguh-sungguh untuk menafsirkan Al-Quran, maka akan dimudahkan segalanya oleh Allah, akan dimudahkan dalam penafsirannya. Nah termasuk nanti ketika tim dari UII yang nantinya mendorong Gus Bah untuk menafsirkan Quran dengan konteks keindonesiaan, ya insya Allah juga akan dibantu oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Dan kemudian terkait dengan pengalaman yang istimewa, tadi dijelaskan ya ada beberapa hal yang memang tidak bisa dikatakan secara publik, karena itu memang dawuh dari para ulama-ulama. Kemudian tadi juga ditimpali oleh
Gus Baha, yang mana intinya adalah ketika pengalaman tadi itu benar-benar istilahnya bersifat pribadi, atau mengalami kasyaf, atau mengalami suatu hal yang di luar nalar atau logika secara umum, dan itu memang benar-benar hanya dialami oleh pelakunya, yaitu apa istilahnya ya, itu tanda-tanda juga, tanda-tanda kewalian. Tapi tadi dijelaskan oleh Profesor Quraish Shihab, salah satu karomah dari para penafsir Quran ini bisa dicontohkan waktu Mbah Bisri Mustafa itu ada tafsir Ibris, tafsir Ibris itu kemudian ada suatu kesalahan pengertian atau kesalahan tafsir, kemudian meminta kepada salah satu santrinya dengan melalui mimpi, padahal Pak Kiai Bisri Mustafa itu sudah tidak ada, atau istilahnya sudah meninggal dunia, sudah wafat. Nah, itu adalah beberapa karomah yang bisa diartikan pengalaman-pengalaman yang memang khusus bagi para penafsir Quran dan para mungkin ya para waliullah. Kemudian ketika disinggung oleh Gus Baha, ya intinya keilmuan yang ataupun prinsip ataupun ya keilmuan dari para waliullah itu prinsipnya bisa seperti tadi, bahwasannya memaknai sesuatu itu dengan makna ibadah, dengan makna yang memang berdasarkan ilmu. Tadi dicontohkan bahwa seorang wali yang sedang makan dibandingkan dengan orang biasa yang melakukan ibadah, itu keutamaannya ataupun fadilahnya itu, pahalanya itu bisa besar orang yang waliullah yang makan, padahal hanya makan, tapi dengan prinsip ataupun dengan dasar bahwasanya makan itu untuk menghindari melakukan maksiat. Nah, itu juga termasuk salah satu istilahnya bocoran dari Gus Baha, itu adalah ilmu-ilmunya para waliullah. Nah, itu nih teman-teman yang bisa kita sajikan, kita pelajari di sesi ngaji kali ini, yang mana ini adalah ngaji di UII Yogyakarta. Gus Baha bersama dengan Profesor Quraish Shihab dan juga Rektor UII dan beberapa tokoh-tokoh yang ada di situ. Nah, ini adalah sesi terakhir dalam part terakhir dalam ngaji kita di UII ini, di channel ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Semoga berkah dan berkahi untuk kita semua pula. Terima kasih sekali lagi, nantikan video-video kita selanjutnya bersama ngaji bersama dengan Gus Baha. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.